Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan merenungkan satu tema, yaitu kasih dan penyangkalan diri. Ya, kasih dan penyangkalan diri. Kalau kita secara umum berbicara soal kasih, otomatis biasanya yang terpikir tentang hal-hal yang manis, tentang kelembutan, tentang kenyamanan yang menyukakan kita, yang bikin kita tersanjung, yang bikin kita merasa wow. Seperti lagu tahun 70-an, jatuh cinta sejuta rasanya. Itu kalau kita bicara soal kasih. Tetapi itu kasih duniawi, kasih yang bersifat sementara. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang kasih yang Alkitab katakan, itu bukan seperti itu saja. Itu sebabnya kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kasih dan penyangkalan diri. Kasih dan penyangkalan diri, kalau sepintas lalu kita baca juga kesannya itu kontradiksi, sesuatu yang bersifat bertentangan. Tapi kalau kita mau pikir secara lebih mendalam, lebih serius, sebetulnya kasih dan penyangkalan itu bukan pertentangan, tetapi seperti dua sisi yang berbeda dari satu koin yang sama. Ya, di dalam kasih ada penyangkalan diri, di dalam penyangkalan diri itu karena dimungkinkan adanya kasih. Itu sebabnya tema ini bukan tema yang pertentangan, tetapi justru tema yang benar gitu ya. Bagaikan seperti yang tadi saya katakan, dua sisi yang berbeda dari satu koin yang sama. Entah ini cerita sungguh-sungguh, kejadian sungguh-sungguh atau cuma cerita ilustrasi, tetapi saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang panglima dari Jepang yang namanya Morinaga, yang di dalam peperangannya selalu meraih kemenangan dengan gilang gemilang. Ada dua alasan kenapa dalam setiap peperangan dia selalu meraih kemenangan. Yang pertama memang tentu karena dia pandai strategi perangnya. Tetapi yang kedua yang mungkin menjadi alasan yang lebih utama, itu karena sebelum maju berperang dia selalu membawa jenderal-jenderal bawahannya, prajurit-prajuritnya itu masuk di dalam kuil, bersembayang untuk minta berkat di dalam peperangan. Minta perlindungan sebelum maju berperang. Setelah melakukan upacara keagamaan, maka mereka bertanya diwakili oleh Panglima Morinaga. Dalam peperangan kali ini, apakah kami akan meraih kemenangan? Untuk mendapatkan jawaban, diambillah sebuah koin dari sakunya, dilemparkan ke atas. Kalau nanti sisi tertentu yang menghadap atas, itu berarti akan menang. Tetapi kalau sisi yang lain yang ada di atas, berarti sebaiknya jangan berperang. Dan terus menerus selalu dapat izin berperang, dan kenyataannya memang selalu menang. Suatu kali setelah puluhan kali meraih kemenangan, ajudannya itu tanya kepada panglimanya. Panglima Morinaga, saya pengen tahu rahasia apa yang membuat dewa kita ini selalu melindungi engkau, selalu memberikan kemenangan di dalam peperangan demi peperangan. Lalu panglima ini tersenyum karena ini ajudannya sendiri yang dapat dipercaya. Sambil mengeluarkan koin yang ada di sakunya, dia berkata, jangan buka rahasia. Ternyata dua sisi gambarnya sama. Kalau kita mau jujur hari ini, banyak gereja yang memberikan ajaran kepada jemaatnya, koin iman Kristen yang dua belah sisinya sama. Ikut Tuhan selalu lancar. Setiap beribadah pasti Tuhan berkati. Kalau engkau mengalami kesulitan, bertobatlah pasti karena engkau dosa. Minimal kurang imanmu. Ini iman yang koin dengan dua sisi yang gambarnya sama. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran yang seperti ini. Bahkan seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak memberikan ide yang seperti itu.
Di dalam pengertian ini mari kita bersama-sama membaca satu ayat saja. Matius pasal 16 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini cukup singkat, cukup gampang dihafal. Tetapi rasanya lebih banyak orang Kristen yang menghafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mudah dihafal, tetapi kelihatannya lebih banyak orang Kristen yang menghafal Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup dan selanjutnya. Dan salah satu ayat kesukaan yang lain dari Filipi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masih banyak ayat lain. Ayat ini mudah dihafal. Mungkin sedikit orang Kristen yang mau menghafal ayat ini. Ketika menemukan ayat ini dilewatkan, apalagi diaplikasikan dalam hidup kita. Namun sesungguhnya ayat ini sangat penting jikalau kita berani mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan yang siap mengikut Yesus menjadi muridnya. Sasa Injil Matius pasal 16 ayat 24 ini satu ayat yang sepertinya kontradiktif tadi. Mengikut Yesus untuk apa jikalau kita bukan mau cari damai sejahtera? Mengikut Yesus untuk apa jikalau bukan supaya semua yang kita inginkan terkabul? Itu sebabnya ada slogan, Jesus is your answer. Yesus jawaban dari semua doamu. Untuk apa ikut Yesus kalau tidak mendapat semua itu? Dan Yesus sendiri berkata demikian. Nah saudara, mari kita mulai mencoba berpikir. Bukankah sebetulnya justru ini ayat yang begitu penting. Yang memberikan kepada kita langkah-langkah yang paling praktis dan yang paling utama. Ketika kita mau mengambil niat untuk menjadi murid Yesus dan mengikut Dia. Secara sederhana ayat ini tuh sebetulnya maksudnya begini, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengambil jalan yang sama dengan jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Itu kata mengikut yang terakhir. Dan kenapa Tuhan Yesus sekonyong-konyong katakanlah begitu. Menyampaikan ayat ini kepada murid-muridnya justru di dalam Injil Matius pasal 16, bukan di awal-awal ketika memanggil Petrus, ketika memanggil Yakobus dan Yohanes untuk meninggalkan pekerjaannya, mengikut menjadi muridnya. Kenapa setelah pasal 16? Artinya ketika mendekati Tuhan Yesus naik kayu salib. Ada masalahnya. Karena sebetulnya di dalam Injil Matius pasal 16 ini kali pertama Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Waktunya tinggal sesaat lagi. Sebentar lagi anak manusia yaitu Tuhan Yesus akan masuk Yerusalem, akan ditangkap, akan dibunuh. Mendengar ini Petrus itu nyeret Tuhan Yesus ke pinggir. Pakai bahasa aslinya itu pakai kalimat yang kasar. Menghardik. Menegur dengan keras. Yang begini jangan sekali-kali terjadi padamu dan jangan Bapak lakukan itu atasmu. Untuk apa kami ikut engkau meninggalkan segala pekerjaan, meninggalkan keluarga, jikalau ujung-ujungnya yang kami sanjung-sanjung. Yang menuntun kami kepada kesuksesan justru akan mati. Dan kita tahu kepada perkataan Petrus ini Yesus juga menegur dengan kalimat yang lebih keras, bahkan yang tidak pernah dikatakan kepada Yudas Iskariot. Nyahlah engkau iblis. Sebab engkau berpikir bukan tentang apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau berpikir tentang manusia.
Di sini Yesus menyadari, kalau pakai istilah manusia, bahwa hampir 3 tahun 12 muridnya sudah mengikut dia. Tapi motivasinya masih beda dengan apa yang Tuhan awal pertama panggil. Mereka 3 tahun sudah mengikut Yesus, melihat mujizat-mujizat, melihat kuasa-kuasa Kristus, mendengar pengajaran-pengajaran Kristus. Tetapi yang di otak dan benaknya, karier, kesuksesan, hal-hal yang masih bersifat sementara dan daging. Maka di dalam pemahaman ini Yesus sadar, ya cilaka. Mereka belum mengerti yang paling basic. Yang paling penting, dan itulah dikatakan, barang siapa mau menjadi muridku, ya harus menyangkal diri, memikul kayu salibnya dan mengikut aku. Dan hari ini dari satu ayat yang pendek ini, kita akan mencoba membedahnya. Berarti sebetulnya ini adalah justru panggilan Tuhan Yesus untuk ke-12 muridnya. Bukan yang sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Justru kali inilah ditambah dengan syarat-syarat Yesus memanggil murid-muridnya. Kalau menerima murid di sekolah tinggi teologi, sebelum diterima diwawancara, setelah diwawancara kira-kira cocok untuk diterima, dikasih tahu. Syaratnya begini. Sanggup enggak? Enggak sanggup, enggak jadi diterima. Tapi kalau sanggup baru diterima. Yesus tengah-tengah, bahkan akhir sebelum menaik kayu salib, murid-muridmu baru dikasih syarat. Syaratnya 3 sebetulnya. Di dalam ayat tadi itu sebuah panggilan relasi. Tuntutan menyangkal diri dan memikul salib. Itulah pengajaran yang paling pokok yang harus terus-menerus disampaikan di dalam gereja. Namun jujur saya pun harus mengakui. Baru 3-4 kali saya menyampaikan firman Tuhan dari ayat ini. Dan di gereja ini kelihatannya juga kali pertama. Mari kita bedah satu persatu. Apa itu artinya panggilan relasi ketika dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Ini bukan panggilan tentang memeluk agama tertentu. Bukan juga panggilan untuk mulai mengadopsi ritual-ritual tertentu. Bukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa atau setiap orang yang mau mengikut aku, ini adalah tentang sebuah relasi. Relasi yang begitu intim, yang begitu kuat, yang tidak boleh lepas, yang tidak boleh rusak lagi. Karena ini adalah satu panggilan relasi antara pribadi kita satu persatu dengan pribadi yang paling agung. Yaitu firman yang menjadi manusia. Firman yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya itu juga adalah relasi antara Allah pencipta dengan manusia ciptaannya. Inilah artinya daripada ketika Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku. Satu panggilan, adanya satu relasi, satu persekutuan antara pribadi kita manusia yang hina. Yang penuh dengan kelemahannya, yang bobrok dan yang berdosa. Tetapi berelasi dengan Allah yang mulia dan agung. Dan panggilan ini, relasi ini harus menjadi alasan kita mau mengikut Yesus. Bukan karena kita mampu membedakan yang ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus lebih baik daripada yang lain. Bukan karena itunya. Tetapi lebih dikarenakan kata sekarang memahami bahwa Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bukan kita yang sanggup terlebih dahulu memilih Dia. Maka kita menjawab panggilannya. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Rasul Yohanes menegaskan. Bukan engkau yang terlebih dahulu mengasihi Allah.
Sebaliknya Allah di dalam Kristus Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Padahal kalau kita mau jujur, siapa sih kita ini? Dan bukan hanya dalam surat Yohanes. Rasul Paulus pun menegaskan hal ini jauh lebih vulgar, jauh lebih belak-belakan. Karena dia menyadari siapa dirinya sebelum dia pengikut Kristus. Dia adalah penganiaya jemaat. Di dalam kesombongan dan kecongkakannya. Karena merasa yang dia yakini, yang dia anut adalah agama yang paling benar. Maka dia pergi kemana-mana menganiaya jemaat, menangkap orang-orang Kristen, dijebloskan dalam penjara. Bahkan sangat setuju orang-orang seperti itu dihukum mati. Maka Stefanus dilemparin batu, Saulus sangat setuju. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini Tuhan mengasihi dia. Itu sebabnya dalam Roma pasal 5. Rasul Paulus menuliskan kalimat yang seolah-olah menggambarkan ini loh aku dan ini loh setiap kita. Dalam surat Roma dikatakan ketika kita masih seteru Allah. Ketika kita masih berdosa, Allah telah mengaruniakan anaknya. Menjadi jalan pendamai bagi setiap kita. Oleh sebab itu tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah panggilan relasi antara pribadi kita dengan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya saya katakan tidak ada alasan bagi kita mendengar panggilan relasi seperti ini di mana atas dasar kasih yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita tidak berkata, Tuhan aku mau mengikut Engkau. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang singkat ini Tuhan berbicara tentang menyangkal diri. Dengan kalimat negatif, menyangkal diri bukan syarat supaya mendapat kasih Allah. Melainkan respon kasih kita kepada Yesus yang telah memberikan segalanya bagi kita. Yang tadi sudah saya singgung sedikit. Kasih Kristuslah yang memampukan dan memotivasi kita untuk melangkah dalam panggilan ini, yaitu menyangkal diri. Yang kedua, menyangkal diri itu bukan berarti membenci diri sendiri atau tidak menghargai diri. Namun menyangkal diri itu artinya adalah sebuah deklarasi, satu maklumat perang diri kita dengan diri kita. Diri kita yang lama dengan diri yang mau terus-menerus diperbaharui dalam Kristus Yesus, yaitu satu perang dan keberanian turun tahta dari ego yang ada di dalam hati kita. Dan pada waktu kita berbicara tentang menyangkal diri berarti tentang siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Berbicara tentang soal menyerahkan tata hati kita kepada Tuhan. Petrus waktu berkata kiranya hal ini jangan terjadi padamu. Yesus berkata, apa yang dipikirkan oleh manusia bukan yang dipikirkan oleh Allah. Di dalam hidup kita, bahkan banyak orang-orang Kristen menjadi percaya Yesus bukan soal kemuliaan Kristus. Bukan soal bagaimana menanggalkan keakuan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi lebih menjadikan Yesus sebagai pembantu yang tidak perlu minta cuti waktu lebaran. Sebagai pembantu yang setiap saat menjawab semua doa kita lebih hebat daripada jin di dalam lampu Aladin. Menjadi Kristen menjadi soal kita punya backing yang selalu menolong kita sekalipun kita bersalah.
Itu sebabnya ada aliran-aliran gereja yang mengajarkan di dalam salah satu mata kuliahnya. Ikut mata kuliah ini. Maka setelah kamu ikut mata kuliah ini, kamu ujian tidak belajar pun nilainya A. Kamu di kantor bekerja tidak bertanggung jawab, jabatan tetap naik. Itu ada loh, kekristenan seperti ini. Sebab apa? Mereka tidak tahu apa arti daripada mengikut Yesus itu menyangkal diri. Menyangkal diri turun dari ego kita. Untuk menjadikan Tuhan Raja dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita sanggup mengasihi Dia. Kalau boleh pakai bahasa manusia. Siapa yang paling pantas bangga atas status dirinya? Kenapa saya pakai kata bangga? Karena bangga itu baik. Sedikit melampaui kebanggaan jadi sombong. Kalau kita orang sombong, kurangin dikit akan jadi bangga. Karena bangga itu mengakui aku ada sebagaimana ada, itu anugerah Tuhan. Aku mengakui memang Tuhan memberi aku talenta yang seperti ini. Itu bangga, boleh. Jangan ada orang mengatakan aku udah bisa nyanyi. Tetapi ketika disuruh nyanyi, semua orang yang pintar nyanyi pada minder. Wih, ternyata suaranya hebat. Tadi ngomongnya enggak bisa nyanyi. Itu mah bukan bangga, itu sombong. Kalau bicara soal bangga, Yesus berhak bangga. Dia sama mulianya dengan Allah Bapa. Dia sama kuasanya dengan Allah Bapa. Sebelum segala sesuatu ada sebagaimana Bapa ada, Kristus pun ada. Tetapi di dalam kebanggaan yang sebetulnya dia berhak mempertahankan karena itu miliknya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Bahkan ketika menjadi manusia lebih rendah daripada setiap kita, lebih miskin daripada setiap kita, matinya pun lebih tragis daripada setiap kita. Itu Kristus. Ini berbicara tentang ia rela dalam relasinya dengan Bapa. Bukan apa yang menjadi kepentinganku, bukan apa yang menjadi keinginanku, tetapi apa yang menjadi kehendakmu. Itu sebabnya dalam kondisi di mana dia boleh mengatakan tidak terhadap kayu salib. Di mana dia boleh mengatakan yang ini no way, jangan. Terhadap penderitaan malam itu dan hari selanjutnya. Yesus berkata, karena dia turun tahta daripada egonya. Jangan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Hanya orang-orang yang berani menjawab Tuhan, ini satu panggilan relasi yang indah. Antara aku orang yang bukan siapa-siapa, yang hanya debu, bahkan yang jatuh dalam dosa. Untuk bersatu dengan kasih yang mendahului aku. Dan aku mau mengikut engkau. Hanya orang yang terlebih dahulu menjawab panggilan relasi ini, masuk dalam langkah yang kedua, menyangkal diri. Itu sebabnya menyangkal diri bukan soal membenci diri, bukan soal tidak menghargai diri, tetapi sebuah deklarasi. Aku yang sekarang, bukan aku yang dahulu. Aku yang dahulu, yang penting aku. Yang penting aku, yang penting aku dan aku. Dan sekarang yang penting dia Tuhanku. Karena segala sesuatu adalah bagi dia dan oleh dia untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, memikul salib. Saudara jangan lupa, di zaman Yesus memikul salib itu one way ticket. Ini bukan bicara soal lagu yang populer tahun 60-70-an. One way ticket, nyanyinya enteng.
Tadi waktu dikatakan mengikut Yesus keputusanku, nyanyinya girang banget. Nyanyinya girang, tapi kalau saudara benar-benar berani berjalan mengikut Yesus, langkah demi langkah itu berat. Maju selangkah, rasanya ngiris hati. Jadi saya lebih senang menyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Bukan sambil cak cik cuk. Itu karismatik banget, sorry. Teologi sukses banget. Mengikut Yesus itu langkahnya kalau mau jujur ngomong berat. Bahkan berkali-kali terjatuh. Gereja Katolik punya tradisi jalan salib. Menjelang Paskah, mereka menyusurin di tempat ini Yesus jatuh pertama kali. Di tempat ini Yesus terjatuh kedua kali dan tertimpa salib yang dipikulnya. Demikian seterusnya. Mengikut salib pada zaman Tuhan Yesus itu one way ticket, tidak bisa putar arah. Ujungnya pasti kematian. Beda dengan sekarang. Sekarang ibu-ibu atau wanita-wanita yang pergi ke toko perhiasan, pilih liontin salib. Yang ini berapa? Bagus sih. Beliannya banyak. Sekian harganya. Waduh agak kemahalan. Yang ini lumayan deh berapa? Kita pilih liontin salib. Yang sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Itu yang kita pilih. Tapi mengikut Yesus, memikul kayu salib, kita tidak bisa pilih salib kita. Tuhan yang kasih. Ada cerita. Dua orang ketika mengambil keputusan mengikut Yesus, datanglah malaikat memberikan kepada mereka salib. Yang satu dikasih salib bongkokan kayu kasar, berat. Yang satu dikasih kayu salib indah. Ada bunga-bunganya, ada batu-batu permatanya. Maka iri. Malaikat, Tuhan tidak adil. Sama-sama hari ini mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Sama-sama sedia menerima salib. Tetapi kenapa salibku kayu yang polos dan berat, punya dia indah banget. Coba angkat dulu dong. Malaikatnya ngomong begitu. Dia angkat, dia berat. Dia lihat temannya ngangkat, senyum-senyum saja. Di dalam perjalanan mereka berdua. Yang mengangkat kayu, yang kayu polos ini tidak tahan lalu ngomong. Boleh enggak kita tukeran salib? Oh boleh silahkan. Ini kelihatannya temannya baik ya. Tukeran salib, setelah tukeran orang ini baru kaget. Kelihatannya indah tetapi ternyata lebih berat. Bukan cuma lebih berat ketika ditaruh di pundaknya ada paku-paku tajam yang menusuk punggungnya. Kok kamu bisa memikul kayu salib yang kelihatannya indah tapi berat dan menyakitkan? Jawabannya sederhana. Karena aku cinta Yesus. Memikul kayu salib itu one way ticket. Adalah satu penyerahan total. Sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar. Salib yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Beda-beda. Tetapi salib itulah yang harus dengan setia. Untuk kita pikul. Sampai tujuan akhir. Gak usah nengok-nengok, lihat salib orang lain. Kelihatannya indah, di balik semuanya itu ada durinya. Ada paku tajamnya. Udahlah, Tuhan tidak mungkin salah dalam perhitungan rencana dan kasihnya. Tuhan tidak mungkin salah memberikan yang seharusnya untuk dia diberikan untuk kita. Yang untuk kita malah diberikan untuk yang lain. Enggak. Kalau ada Tuhan yang salah seperti itu kita tidak usah repot-repot demo lewat doa.
Dia akan ngakuin, sorry aku gak layak lagi jadi Tuhan. Tetapi selama ini Tuhan belum pernah seperti itu karena dia tidak pernah salah. Maka itu sebabnya harga mati menyangkal Tuhan konsekuensinya memikul salib yang Tuhan berikan. Sama seperti tadi, kasih dan penyangkalan adalah dua sisi yang berbeda dari satu koin yang sama. Demikian juga menyangkal diri dan memikul salib adalah dua sisi yang berbeda dari satu koin yang sama. Bagaimana mungkin kita menyangkal diri tetapi tidak mau memikul salib? Dan bagaimana mungkin kita bisa memikul salib jikalau sebelumnya kita tidak berani menyangkal diri. Tetapi jikalau kita berani menyangkal diri, konsekuensinya memikul kayu salib. Itu sebabnya memikul kayu salib berarti rela menderita karena kebenaran. Rela berkorban bagi orang lain. Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Mereka lah yang punya kerajaan surga, itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam awal pelayanannya. Dalam khotbahnya yang sangat terkenal yang disebut sebagai masterpiece daripada khotbahnya. Golden Sermon, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran. Tetapi itu berarti ditolak oleh dunia. Dan itu salib. Memikul salib berarti berkorban bagi orang lain. Kalau dunia mengajar, yang penting dirimu. Sedapat-dapatnya jangan merugikan orang lain supaya engkau meraih keuntunganmu. Tetapi kalau terpaksa harus mengkorbankan orang lain, silahkan jalankan. Itulah pengajaran dunia, bukan? Ya memang yang terbaik ketika engkau bisa meraih untung tanpa merugikan orang lain. Tetapi kalau terpaksa, tidak apa-apa, itulah dunia. Namanya juga homo homini lupus, manusia menjadi serigala. Bagi yang lain saling menerkam, yang kuat yang menang. Gitu aja kok dipikirin, tidak usah stres. Itu ajaran dunia. Tetapi memikul kayu salib dan menyangkal diri berarti rela berkorban bagi orang lain, dan ini bukan gampang. Rela memberi ketika sendiri berkekurangan. Rela mengampuni ketika kita terus menerus disakiti. Tidak gampang, tetapi itulah artinya menyangkal diri dan memikul kayu salib. Maka ketika kita mengatakan menyangkal diri dan memikul salib, itu artinya dengan bahasa lain kita sedang berkata, Tuhan, Engkau lebih berharga daripada segala-galanya. Dan kepada sesama kita berkata, sesamaku, Engkau lebih penting daripada egoku. Itu artinya praktis, bukan? Gampang sekali, bukan? Tapi seperti tadi, gampang nyanyi I have decided to follow Jesus. Tapi berat diaplikasikan dalam hidup setiap hari. Tetapi inilah ajaran Tuhan Yesus. Ketika kita siap menjadi murid-muridnya, mengikut Dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul kayu salib. Menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendaknya. Keuntungannya masa lalu dibuang, bahkan dianggap seperti sampah. Dan mengutamakan orang lain. Itu sebabnya bukankah Paulus juga berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa seorang hamba dan bahkan mati di atas kayu salib. Demi siapa ia melakukannya?
Bukan demi kemuliaan dirinya karena dia sudah punya kemuliaan itu sejak sebelum dunia dijadikan. Tapi demi kasihnya kepada kita. Orang-orang berdosa. Bahkan yang semula adalah seterunya. Yang terus-menerus mengeraskan hati dan melawan. Itulah yang dilakukan Kristus. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa mengikut aku, menyangkal diri, memikul kayu salib, mengambil jalan yang sama yang sudah dijalani oleh Kristus Yesus. Mungkin kepada Tuhan kita berani ngomong, Tuhan, Engkau lebih daripada segala-galanya. Namun Tuhan, aku belum sanggup berkata kepada sesamaku, Engkau lebih penting dari egoku. Tuhan, yang ini belakangan ya. Tapi jangan lupa, justru Injil surat Yohanes berkata kepada sesama, engkau lebih penting dari egoku, itu yang mendahului. Sebab Rasul Yohanes berkata, jikalau engkau tidak dapat mengasihi, mengampuni, mengutamakan sesamamu yang kelihatan, bagaimana mungkin kamu bisa mengutamakan Tuhan yang tidak kelihatan? Urutannya seringkali sama kita putar balikan, jungkir balikan. Ya kesalahan saya sih mungkin nulisnya itu yang Tuhan dulu. Betul kan? Kita seringkali mengatakan, oh Tuhan yang kedua ini nanti deh, untuk kamu dulu deh. Nah, kalau kita mau jujur, kalau kepada yang kelihatan, kalau kepada yang nyata setiap hari sama kita tidak bisa. Apalagi kepada yang gak kelihatan, bohong lu, munafik, itu bungkus agama. Enggak. Aplikasinya. Dalam keluarga memilih untuk diam saat kita benar. Demi menjaga keutuhan rumah tangga, itu penyangkalan diri atas nama kasih. Oh, keluargaku tidak seperti ini, puji Tuhan. Tapi saya mau masuk kepada aplikasi yang kedua. Di tempat kerja. Membantu rekannya bikin kesalahannya, bikin bos ngomel-ngomel. Orang yang selalu jengkelin kita, nyakitin hati kita. Gara-gara dia. Tapi kita mau beresin kesalahan dia. Penyangkalan diri atas nama kasih. Boro-boro dia yang bikin salah, aku yang diomelin, aku gak marah-marah masih untung. Suruh aku bantu kamu beresin, sorry. Kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Itu kata kita, makalah dalam hati syukurin. Nah, penyangkalan diri bicara soal kepada rekan-rekan kerja di kantor yang bikin kita jengkel. Kepadanya kita turun tangan menolong. Nah, di dalam gereja melayani di bidang yang tidak populer tetapi penting. Potensi kena kritik, disalah-salahin, tetapi kita ambil bagian itu tanpa pujian. Sosok siapa di antara kita yang nonton film setelah film selesai, itu teks yang sangat banyak kecil-kecil itu kita tunggu dibaca satu persatu sampai habis. Itu adalah orang-orang yang ambil bagian sehingga film yang tadi kita ngomong bagus banget kita nikmati, itu yang ambil bagian tetapi itu kita tidak baca. Begitu udah muncul tulisan itu kita cepet supaya enggak waktu keluar dari parkiran enggak tabrakan, enggak ngantri. Ya kan? Itu kalau di gedung bioskop. Tetapi di dalam gereja adakah orang-orang yang sedia seperti itu? Itu artinya menyangkal diri atas nama kasih.
Menyangkal diri, memikul kayu salib. Itu adalah wujud kasih yang terutama. Yang paling puncak. Sama seperti kasih Tuhan yang paling puncak dinyatakan lewat pengakuan, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itu sebabnya tadi saya katakan kepada sesama kita rela menolong. Ketika kita sendiri berkekurangan, kita sendiri belum cukup, tetapi berani memberi, itulah menyangkal diri. Mengutamakan yang lain. Tidak mudah, tetapi kita harus belajar. Dan jikalau kita belajar seperti ini saudara. Secara guyonan, tadi saya menyampaikan satu ilustrasi dari kebaktian pagi. Di Indonesia itu untuk jadi bos gampang. Tidak usah kerja bertahun-tahun, membanting tulang, memeras keringat, hidup hemat bertahun-tahun, baru jadi bos, enggak. Jadi bos di Indonesia itu paling gampang saudara. Cukup 2-3 menit sudah jadi bos. Itu saya alami beberapa kali. Waktu saya masuk ke SPBU, saya ngomong sama petugasnya yang kelihatannya kok wajahnya cemberut, kok kelihatannya tidak sukacita. Mungkin lagi stres, mungkin mengalami kesulitan ekonomi atau apa, kayak anaknya lagi sakit atau apa. Saya nggak ngerti, pokoknya saya lihat ini kok petugas SPBU-nya wajahnya tidak ceria. Saya agak nakal biasanya. Pak tolong 300.000 Pertamax atau Pertalite? Pertamax Pak. Dia udah tulis 300.000, udah mau isi. Pak sorry 200.000 saja. Udah tambah jengkel. Kelewatan. Kalau memang gak punya 300.000, punyanya 200.000, ngomong dari awal. Jangan sok kaya kasih beli ngisi 300.000 tapi akhirnya dibatalin 200.000. Mungkin itu isi hatinya. Tapi setelah diisi full 200.000, saya tetap memberi 300.000. Pak yang 100.000 untuk Bapak. Seketika itu saya jadi bos. Terima kasih bos. Gampang banget kan? Gak usah tunggu engkau jadi bos baru kasih orang. Nanti pulang gereja, pergi ke SPBU. Buktikan kamu jadi bos. Beli 500. Akhirnya batalin jadikan 300, yang 200 kasih dia. Langsung jadi bos. Wajah yang cemberut langsung jadi ceria. Betul? Lebih baik ketika kita mengatakan aku anak raja. Dunia ini milik Bapakku sang pencipta. Sebaiklah kita jadi bos yang seperti tadi. Bukan jadi bos seperti kata dunia. Itulah artinya. Setiap orang yang mengikut aku. Menyangkal diri. Memikul kayu salib. Berjalan di jalan yang sama. Yang pernah dijejaki dan dilangkahi oleh Tuhan Yesus.